Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali kuliah secara online di pertemuan 8 setelah UTS. Di kemarin untuk UTS sendiri itu soalnya adalah esai ya. Jadi 1 sampai 4 itu kan mengandung teori. Kalau yang kelima itu adalah data flow diagram gitu ya. Nah, waktu itu sudah diberitahu bahwa data flow diagram nanti akan keluar di soal UTS ya. Namun ya dipersiapkan saja ya. Oke, nah di pertemuan ke-8 ini kita akan lanjut membahas tentang salah satu strategi daripada development aplikasi sebenarnya ya. Nah, yang kita angkat kasus development strateginya sekarang adalah yang functional oriented. Ya, pada pertemuan kemarin sebelum UTS kita membahas mengenai structure oriented ya. Atau kalau di Indonesia itu dikenal desain berbasis terstruktur atau prosedural. Nah, kalau yang ini, pertemuan 8 ini kita akan lanjut ke yang fungsional ya, yang function oriented design tools, yang waktu di pertemuan kelima ya, kalau nggak salah itu kita udah jelasin beberapa strategi dari pengembangan perangkat lunak, di mana strategi pengembangan perangkat lunak itu nanti akan terkait dengan teknis yang dipakai di fase desain dan implementasi gitu ya. Jadi desain dan implementasi functional oriented maka akan mendesain secara fungsi dan akan mengimplementasikannya pun menggunakan suatu fungsi. Kalau yang structure kemarin didesain menggunakan suatu prosedur dan diimplementasikan menggunakan suatu fungsi atau prosedur. Nah, prosedur dan fungsi kalau di dalam bahasa pemrograman kita kenal gitu ya. Kalau fungsi itu berarti dia mereturn suatu nilai yang mengandung tipe data tertentu. Kalau prosedur dia hanyalah semacam rutin yang kita buat sekali namun bisa dipanggil berulang kali. Nah, apa tuh perbedaannya gitu ya di dalam suatu teknik desain dan teknik implementasi? Perbedaannya itu sebenarnya kurang lebih mirip gitu ya. Namun untuk functional oriented ini lebih ditekankan pada aplikasi yang skopnya kecil. Kecilnya itu kecil banget, atau skop yang codingnya tidak terlalu banyak. Contohnya adalah aplikasi embedded, misalnya kita mau bikin aplikasi fingerprint scanner, di mana aplikasi fingerprint scanner itu akan mencatat absen, dan dari absen itu akan dibuatkan laporannya. Nah, itu kan tidak banyak fungsi yang akan dibuat, sehingga akan lebih mudah menggunakan desain dan implementasi berorientasi terstruktur. Fungsional gitu ya. Kalau terstruktur itu scope aplikasinya yang kemarin ya agak besar sedikit, namun memang dari sisi pengembangan ketika aplikasi itu dibuat dan akan dikembangkan atau berevolusi itu kurang bagus gitu ya. Nah, apakah masih ada orang yang membuat aplikasi menggunakan desain secara fungsi dan implementasi secara fungsi? Ya, tentu saja masih gitu ya. Masih ada. Tapi yang kita ketahui saat ini ya sesuai dengan pengembangan perkembangan teknologi, memang aplikasi sekarang itu lebih kompleks gitu ya dari aplikasi yang ada pada zaman dahulu. Sehingga memang pendekatan terstruktur, fungsional itu sudah tergantikan dengan pendekatan berorientasi objek, di mana sudut pandangnya adalah kompleksitas ya dari aplikasi dan pertukaran antar data, antar modul, komunikasi, lalu macam-macam lah ya. Itu lebih simpel digambarkan menggunakan desain berorientasi objek dan implementasi berorientasi objek ya daripada berorientasi struktur yang kemarin. Nah, namun kalau aplikasinya kecil gimana? Akan lebih simpel kalau digambarkan dengan dan diimplementasikan dengan fungsional oriented. Nah, sebenarnya fungsional oriented ya aplikasi berbasis fungsi ini lahir di aplikasi pada komputer-komputer generasi kedua dan ketiga ya. Jadi ini sebenarnya teknik
pemodelan dan implementasi yang lebih dulu ditemukan ya daripada yang berorientasi struktur kemarin kita bahas di pertemuan ke-6. Nah, di mana memang waktu itu teknologi masih terbatas, bahasa pemrograman juga implementasinya masih prosedural ya. Ada fungsi prosedur dan sekuensial dan lain-lain ya seperti yang teman-teman tahu, misalnya bahasa C gitu ya, bahasa Pascal, bahasa-bahasa yang lama lah ya, yang sekitar tahun 70 80-an. Itu sebenarnya secara teknik coding, teknik implementasi masih berasal dari desain berorientasi fungsi. Lalu dikembangkan di 80 90 berorientasi terstruktur, dan dari tahun 2000 sampai sekarang gitu ya, itu dikembangkanlah berorientasi objek. Nah, untuk berorientasi objek sendiri sudah mensupport banyak hal gitu ya. Kalau teknologi arsitektur aplikasi sekarang kita kenal ada yang namanya microservice. Nah, itu hanya bisa didesain dengan pendekatan objek. Kalau didesain dengan pendekatan fungsi itu tidak akan mungkin bisa gitu ya. Nah, sehingga memang beberapa sistem yang ada pada zaman dahulu itu idealnya adalah berorientasi fungsi. Jadi di beberapa sumber buku mengatakan bahwa beberapa sistem are naturally function oriented. Artinya beberapa sistem itu secara natural itu memang berorientasikan fungsi. Misal kita mau bikin mau bikin aplikasi kalkulator misalnya. Maka secara natural kita juga tahu bahwa kalkulator itu memiliki beberapa fungsi, misalnya kalkulator sederhana ada tambah, kurang, kali, bagi, dan sama dengan gitu ya. Nah, berarti kita implementasinya akan membuat suatu function untuk tambah, kali, kurang, bagi, dan sama dengan. Dan memang secara natural, ya konsep umum tapi ini ya, dari fungsi itu adalah secara natural dimiliki oleh semua sistem atau perangkat lunak yang ada. Nah, gitu ya. Nah, biasanya seperti yang saya tadi katakan bahwa functional system itu biasanya sistem yang memang dibuat dengan minimal state of information, artinya aplikasi dengan lingkup skala kecil lah gitu ya. Lingkup skala kecil dan dia sifatnya interdependent dengan fungsi satu dengan yang lain, artinya bisa jadi satu fungsi dikerjakan dan tidak terlalu berpengaruh untuk urutan fungsi selanjutnya gitu ya. Jadi dia minimum state. Dan biasanya aplikasi yang mengandung state yang sangat minim ini adalah aplikasi dengan skala kecil ya. Contohnya tadi aplikasi embedded yang tadi saya contohkan ada fingerprint application, atau yang tadi kita contohkan juga adalah aplikasi kalkulator sederhana. Nah, itu kan minimum state ya. Artinya tidak ada atau jarang sekali rentetan aktivitas fungsi yang terjadi. Kalau yang kemarin berorientasi struktur itu masih ada gitu ya, urutan retetan fungsi atau prosedur atau proses ya kita ngomongnya yang terjadi sampai dia menghasilkan output yang diinginkan. Nah, kalau functional oriented ini lebih ke arah ya minimum aja state-nya. Jadi dengan menjalankan satu fungsi maka selesai. Nanti kalau ingin melakukan hal yang lain maka menjalankan satu fungsi lagi selesai. Nah, tidak ada fungsi ini, memanggil ini, memanggil ini, memanggil ini, maka selesai, tidak gitu ya. Karena memang untuk functional system yang bisa diimplementasikan dengan desain berorientasi fungsi dan implementasi menggunakan fungsi, itu adalah yang state-nya minimum. Terus untuk penggunaan informasinya juga itu tidak terlalu banyak ya sebenarnya. Di beberapa parameter yang di-sharing antara suatu fungsi dengan fungsi yang lain itu tidak terlalu besar, dan memang transaksinya pun independen gitu ya. Ya tadi kan aplikasi fungsi ini selesai maka selesai gitu ya. Nanti kalau ada fungsi yang lain dieksekusi selesai ya maka fungsi itu juga akan selesai. Nah kan biasanya kan ya sama seperti kita suka membuat itu ya, membuat beberapa contoh ya gitu. Ini pakai notepad. Nah kalau kita biasa membuat fungsi gitu ya, function kan gitu ya, ada parameternya. Misal menggunakan Pascal gitu atau pakai C gitu ya, bikin n kan gitu ya.
Misalnya fungsi apa tambah, kalau ada dua parameter A dan B. Ya, begin, misalnya return plus B. Nah, ini selesai kan berarti ya. Nah, ini kan ini kan sebenarnya desain ya. Ini adalah algoritma. Nah, ini fungsi ini kan tidak terlalu bergantung dengan fungsi kurang misalnya. Tidak tergantung fungsi tambah, fungsi kali dan fungsi bagi. Tidak ada pemanggilan urutan retensi tadi yang saya bilang retensi fungsi di sini. Misalnya sebelum memanggil fungsi tambah, kita memanggil fungsi yang lain misalnya. Nah, di sini kan tidak ada gitu ya. Ini tidak ada atau sangat jarang gitu ya terjadi rentetan fungsi seperti ini. Nah, kalau implementasi kita kurang lebih seperti ini dan aplikasi kita skopnya memang kecil berdasarkan fungsi-fungsinya, maka memang desain dan implementasi berbasis fungsional itu paling terbaik diterapkan karena memang kalau kita anggap ada suatu program utama gitu ya, di sini ada program utama yang memanggil fungsi tersebut, maka yang dipanggil itu langsung aja. Nanti kan di sini berarti bisa langsung output gitu ya, output fungsi tambah gitu ya, fungsi tambah A, B atau X, Y, maka selesai. Nah, secara eksekusi pun nanti kode ini akan lebih cepat dieksekusi dibandingkan kita berbicara tentang berorientasi objek. Ya, kalau saya ambil gambaran berorientasi objek, maka kita harus bikin kelas dulu, ya, kelas kalkulator, gitu ya. Lalu kita buat dulu di sini A dan B, gitu ya. Lalu di sini kita buat metode, misalnya metodenya adalah function, berarti function langsung aja, misalnya gitu ya, tambah, ya mirip-mirip dengan yang di atas, gitu ya, tambah A, B, misalnya di sini. Kemudian di sini return A plus B, ya, mirip-mirip ya. Nah, tapi kalau main program di sini, ya, itu berarti yang harus kita lakukan adalah kita harus create dulu, gitu ya, kalkulator, kalkulator C sama dengan new kalkulator kan ini ya, kurang lebih kan. Baru dipanggil fungsi tambahnya, misalnya output tambah tambah A di koma B. Nah, gini kan. Nah, kurang lebih kan ini. Nah, ketika kita mengenerate ini kan pasti akan membutuhkan memori yang lebih besar, gitu ya. Dan saat kelas ini diciptakan menjadi suatu objek, ya objek itu pasti akan disimpan dalam suatu memori yang lebih besar. Nah, kalau ini dia to the point, gitu ya. Jadi konsepnya juga sama dengan structure oriented yang kemarin kita bahas, dia langsung menuju ke solusi dalam bentuk input, proses, dan output. Nah, ini sebagai contoh gitu ya. Misalnya di sini ada software ATM, software design. ATM itu kan berarti ada aplikasi di dalamnya, ada mesin yang di dalamnya ada aplikasi. Nah, secara ini kan main programnya. Di sini dia ada beberapa fungsi, ada dispense cash gitu ya. Ada print customer balance, ada get account detail. Nah, ini fungsi-fungsi semua nih, gitu ya. Jadi ini akan dilakukan beberapa perulangan dan di bagian ini juga akan dilakukan beberapa perulangan. Yang pertama dia akan menampilkan please enter your card. Ya kalau misalnya exit, kalau cardnya input, ya kalau belum diinputkan dia belum exit dari sini. Nah begitu cardnya diinputkan, maka dia akan baca read card, kemudian dicek akun daripada yang memiliki pemilik kartu tadi ada PIN, akun balance, cash available dan seterusnya. Kalau PIN-nya ternyata valid, maka yang akan dilakukan adalah akan ada print operation select message. Nah, dia ngapain? Ngambil cash kah, ngeprint saldo kah,
ya cek buku akun lah dan lain-lain gitu ya. Dia akan pilih di sini menggunakan case, ini merupakan fungsi-fungsi. Jadi dia langsung berorientasi fungsi kan kalau ATM itu. Artinya kalau kita mau ngambil cash, maka dia langsung akan dispense cash, dia akan mengeluarkan cash, ya. Lalu dia akan keluarkan kartu, ya, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya masih ada apa transaksi lain yang kita ingin lakukan, maka dia akan kembali lagi ke atas kan gitu ya. Artinya satu fungsi ini ya hanya untuk fungsi itu saja. Jadi tidak ada hubungan, maksudnya secara fungsi ya, bukan secara data. Kalau data ya ada hubungan. Kalau dia ngambil cash berarti data saldonya dia berkurang kan gitu ya. Lalu jumlah uang yang di ATM itu juga pasti akan berkurang karena secara logiknya seperti itu. Namun di sini adalah antara fungsi ngambil uang gitu ya, antara fungsi mengambil uang, print balance, statement, sama checkbook ini mereka dilakukan secara terpisah dan hanya dilakukan sekali gitu ya. Lalu dia akan ketika ini udah dipilih dia akan eject card, ambil apa kartunya, lalu press continue. Kalau kartunya diambil dia akan keluar dari sini ya dan seterusnya. Jadi dia hanya melakukan satu kali transaksi. Begitu itu sudah dilakukan, fungsinya sudah dieksekusi, maka fungsi tersebut selesai gitu ya. Tidak ada rentetan fungsi-fungsi yang ada di dalam implementasi dari fungsinya juga. Jadi sesimpel ini bisa kita pakai lah ya untuk fungsional oriented design tools dan implementasinya. Namun kalau kita udah berbicara tentang membuat aplikasi setingkat Tokopedia misalnya, e-commerce yang ribet, atau sistem akademik aja yang ribet, maka desain seperti ini dan implementasi seperti ini udah nggak bisa kita pakai ya, karena kompleksitas dari perangkat lunak itu kan dia terdiri dari sistem, modul-modul yang banyak gitu ya. Nah, sehingga memang desain seperti ini nggak bisa kita implementasikan. Tapi kalau misalnya masih sederhana, ya masih bisa. Nah, di sini untuk berbagai macam aplikasi memang berorientasi objek ya, seperti yang saya bicarakan tadi, ya, desain berorientasi objek dan implementasinya. Jadi kalau kita ngomongin objek oriented, functional oriented, ya, structure oriented itu pasti ada kaitan antara desain dan implementasi. Gitu. Nah, memang object oriented design itu banyak dipakai dan memang lebih reliable dan lebih maintainable. Artinya aplikasi yang dipakai yang diciptakan menggunakan pendekatan paradigma objek itu akan membuat reliabilitas dan maintainabilitas dari perangkat lunak kita itu akan semakin bagus. Artinya perangkat lunak itu dijamin kebenarannya, menghasilkan fungsi yang benar, dan apabila perangkat lunak itu dikembangkan menjadi perangkat lunak yang lebih besar lagi, artinya softwarenya akan berevolusi, maka dia akan mudah untuk di-maintain. Nah, untuk aplikasi yang step-nya sedikit tadi ya, memang functional oriented ini yang paling banyak dipakai. Untuk aplikasi IoT misalnya, yang tidak terlalu kompleks, itu kebanyakan membuatnya menggunakan pendekatan fungsional. Karena hardware itu biasanya memiliki sifat yang tidak terlalu dapat menyimpan rentetan eksekusi ya. Jadi satu kali eksekusi selesai ya, dua kali eksekusi selesai dan lain-lain. Hardware yang dimaksud itu yang IoT ya, bukan laptop ya, bukan laptop, bukan apa itu beda lagi. Laptop juga kan karena ada operation system, jadi dia bisa melakukan serentetan fungsi-fungsi gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin operation system, pasti pendekatan yang digunakan untuk membuat operation system itu adalah pendekatan objek ya. Misalnya Windows. Nah, Windows kan beberapa bahasa pemrograman dia pakai antara lain adalah .NET ya, menggunakan framework .NET, ada C Sharp, ada VB, ada macam-macam gitu ya. Dan itu semua adalah pendekatan-pendekatan programming yang menggunakan desain dan implementasi berorientasi objek. Nah, untuk pendekatan fungsional ini sebenarnya sama dengan berorientasi struktur, jadi tidak ada pengembangan teknik desain lagi. Dan untuk codingnya juga udah sampai situ aja, yang objek oriented yang paling banyak, karena di objek oriented kita membicarakan desain pattern, pengembangan teknologi framework, ada model view dan controller gitu ya, ada arsitektur yang besar lah yang bisa kita bangun, microservice dan lain-lain. Kemudian untuk bahasa pemrograman sendiri, memang udah support semua untuk berorientasi objek. Katakanlah kita berbicara Java, Java itu memang berorientasi objek secara penuh.
Kemudian ada PHP dari PHP 4 kalau nggak salah itu sudah support berorientasi objek. Python juga berorientasi objek juga bisa, walaupun memang berorientasi struktur atau function juga bisa gitu ya. Namun memang bahasa pemrograman yang lahir sekarang itu kebanyakan memang support untuk coding berorientasi objek. Karena berorientasi yang lain itu masih perlu juga prosedur atau function, tergantung dari aplikasi yang mau dibuat gitu ya. Siapa tahu mau buat aplikasi sederhana seperti kalkulator misalnya menggunakan Python. Maka kita tidak perlu ya seperti yang tadi kita demokan di Notepad ya. Kita secara implementasi nggak perlu menggunakan coding berorientasi objek, tapi berorientasi fungsi juga sudah cukup. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi function oriented ini memang masih dipakai ya di abad 21. Jadi memang masih tetap eksis. Karena untuk menjaga sistem yang sudah ada juga gitu ya. Jadi sistem-sistem yang dulu mungkin 20 tahun lalu, 30 tahun lalu yang pernah dibangun menggunakan functional oriented bahkan sampai saat ini sistemnya masih dipakai gitu ya. Nah, makanya tetap dipertahankan ya desain functional oriented ini karena memang sistem yang sudah dibuat itu perlu di-maintain. Mungkin dibutuhkan penambahan fitur dan lain-lain. Sehingga pendekatan-pendekatan ini masih sering dipakai walaupun memang sudah tidak banyak lagi gitu ya menggunakan pendekatan ini. Kalau kalian cari atau teman-teman cari di Google untuk pendekatan fungsional itu sendiri itu udah sudah susah dicari pengembangannya. Namun untuk teorinya, untuk contoh-contohnya itu masih ada gitu ya. Nah, bagaimana cara menggambar desain berorientasi fungsi? Cara menggambarnya masih sama sebenarnya, masih mirip-mirip lah dengan berorientasi struktur kemarin menggunakan data flow diagram ya. Jadi dia memodelkan suatu proses sistem menggunakan data flow diagram, di mana data flow diagram kita ketahui adalah dia akan menggambarkan input, proses, dan output dari suatu sistem. Gitu ya. Terus kita bisa menggunakan structural decomposition juga. Ini misalnya gitu ya, ada fungsi yang didekomposisikan menjadi subfungsi dan lain-lain, maka kita bisa gambarkan menggunakan structure chart diagram secara menggunakan notasi-notasi grafikal ya, artinya ada gambarnya. Lalu kita juga bisa menggunakan detail design ya. Ini lebih ke arah untuk ke implementasi. Kalau kita ngomongin pendekatan objek, ini lebih ke arah fisiknya. Jadi untuk setiap proses ya, setiap structure chart yang kita implementasikan, yang kita desain itu tadi, kita bisa bikin detail desainnya di level implementasi. Artinya dia siap untuk dilakukan proses coding, dia di fase implementasi. Nah, untuk data flow diagram, jadi di sini dia akan menunjukkan bagaimana input dari data secara fungsional itu mentransformasikan suatu input menjadi output. Gitu ya. Caranya masih sama gitu ya dengan DFD kemarin ya. Jadi kalau kita contohkan di sini, misalnya tadi kita bikin aplikasinya IoT gitu ya, maka akan ada external entity-nya. Ini definisinya juga masih sama gitu ya dengan DFD yang kemarin. External entity ini lebih ke arah aktor lah, kalau di object oriented atau user yang menggunakan aplikasi ini atau sistem lain yang mungkin berinteraksi dengan aplikasi ini. Ya, misalnya ini adalah kalau kita ngomongin sistem lain ya, misalnya ini adalah fingerprint scanner misalnya. Gitu ya. Kita mau bikin proses absensi nih. Ya, aplikasi pencatatan dan rekapitulasi ya, bukan sistem informasi ya, cuman aplikasi biasa. Kalau sistem informasi maka memang dia menyelesaikan suatu modul dengan rentetan modul yang panjang ya. Kalau aplikasi biasanya hanya untuk satu fungsi saja. Oke, kita mau bikin aplikasi pencatatan absensi dan rekapitulasi absensi. Maka kita buat fingerprint scanner, lalu ada proses di sini nama prosesnya yaitu pencatatan absen. Nah, misalnya gitu ya. Oke. Nah, ini kalau ini saya
pakai Power Designer ya menggambarkannya. Ini Power Designer saya lupa ini standarnya. Kalau yang DFD kemarin Jordan ya, saya lupa lagi ya. Kalau nggak salah kan ada dua ini ya, dua standar apa standar notasi. Biasanya menggunakan lingkaran ya untuk proses. Namun di sini dia menggunakan apa kotak seperti ini gitu ya. Tapi ini ada pendekatan ya. Saya lupa ini pendekatannya siapa gitu ya. Oke, nah nanti data yang mengalir apa kan gitu ya. Misalnya data yang mengalir ke sini adalah nah, gitu. Kok nggak bisa? Ini apa ya? Ntar lupa lagi. Oh ini ke resource flow ya. Oh ini nih. Ini bukan flow. Nah, gitu ya. Data yang mengalir di sini misalnya data absen gitu ya. Nah, maka ini adalah data absen gitu ya, data absen. Ini kok nggak nampil ya? Ini biasanya suka nampil. Oke, data absen. Nah, ini kita bisa detailkan di sini gitu ya. Misalnya ID absen apa gitu ya. Cuman kita nggak usah, ini cuma sebagai model aja. Resource-nya adalah fingerprint scanner, destination-nya pencatatan absen gitu ya. Nah, kemudian data absen disimpan misalnya di data store. Ini data store-nya adalah tabel absen. Nah, gitu ya. Nah, di sini ngirim mesin data absen. Tadi yang dikirim data absen, lalu pencatatan absen prosesnya, maka ini juga adalah data absen yang sama, gitu ya, yang akan disimpan ke tabel absen misalnya. Lalu ada proses generate report misalnya tadi. Ada proses generate report yang kita bisa buat di sini, gitu ya. Fungsi yang kedua atau proses yang kedua itu adalah buat laporan. Nah, ini kan generate report ya. Nah, buat laporan ini biasanya adalah fungsi yang diambil datanya dari data absen. Nah, seperti ini gitu ya. Biasanya kan begini. Nah, ini kenapa jadi matching itu? Salah. Lihat dulu. Nah, ini di sini jadi. Nah, gini kan. Kemudian berarti ada external entity yang lain ya. Yaitu di sini ada HRD misalnya. Human Resource Department. Ya, di mana HRD ini dia dia bikin ini apa? Bikin laporan. Ya, jadi misalnya dia bikin laporan di sini, ya. Nah, gitu ya. Lalu kembali lagi ke sini. Ini juga ada report ke sini ya dalam bentuk notifikasi. Jadi ini notifikasinya adalah message atau pesan berhasil. Lalu ini adalah data absen. Ini berarti instruksinya adalah apa? Data yang adalah data laporan ya, report. Laporan aja lah, bahasa Indonesia aja ya. Laporan, misalnya dia mau laporan per hari, per bulan, dan lain-lain. Dan yang akan tampil ke dia itu juga adalah laporan. Laporan absen. Ini kan data flow diagramnya nih. Jadi dari satu tabel kita bisa membuat aplikasi, mendesain aplikasi dari fingerprint scanner untuk mencatat absen, disimpan ke tabel absen. Kemudian dari tabel absen, kalau mau bikin laporan itu nanti akan datanya berasal dari tabel absen dan seperti ini kurang lebih. Nah, ini DFT-nya. Kalau konteks diagramnya berarti ya kurang lebih ada aplikasi pencatatan tadi ya di tengahnya, kemudian ada fingerprint scanner dan HRD di sebelahnya. Nah, seperti ini kan simple ya. Ini kita ini implementasinya adalah proses pencatatan absen, berarti kita bikin function gitu ya. Ini kalau misalnya kita mau coding, maka dia pasti akan jadi function apa tadi nama prosesnya tadi? Pencatatan absen ya.
Pencatatan absen. Nah, gini, gitu ya. Ini spesifikasi prosesnya, gitu ya. Kita jelaskan di sini. Terus tadi ada dua function ya. Yang kedua adalah function untuk buat laporan ya. Buat laporan. Nah, kita implementasiin di sini. Ini adalah spesifikasi proses yang sama kita bisa gunakan dalam pembuatan suatu data flow diagram. Nah, cara codingnya gimana? Ya udah coding aja gitu ya. Ini kan fungsinya udah jelas nih logiknya. Nah, jadi kita langsung coding aja. Kalau misalnya kita bikinnya pakai PHP misalnya untuk dashboardnya gitu ya, maka di PHP itu akan ada dua fungsi aja. Ya tidak perlu bikin kelas, hanya dua fungsi aja. Ya, yaitu fungsi pencatatan absen dan fungsi buat laporan udah gitu ya. Maka selesai. Ya, jadi kurang lebih seperti itu gitu ya. Data flow diagram yang dipakai, notasinya pun masih sama gitu ya. Untuk DFD ini bisa menggunakan lingkaran atau menggunakan seperti ini tadi ya, yang tadi ada di Power Designer ya, pakai kotak tapi di ujungnya ini agak rounded ya, melingkar seperempat lingkaran. Data store, nah kalau data store-nya kurang lebih itu ini eksternal entitas ya. Nah, dan lain-lain ya. Ini adalah notasi yang bisa kita pakai. Cuman saya lupa ini notasinya apa karena memang eh, sebenarnya mirip-mirip dengan DFD ya. Notasinya itu mirip-mirip dengan DFD. Informasi tentang functional oriented itu memang udah nggak banyak lagi sekarang direkam di internet ya. Jadi memang agak teman-teman juga nanti akan mengalami kesulitan untuk mencari referensinya di online ya. Jadi ini juga hasil membaca beberapa penelitian dan beberapa buku ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kemudian kita bisa membuat DFD juga yang seperti ini misalnya. Ini DFD-nya dia agak banyak gitu ya, pencatatan-pencatatannya. Atau kita bisa gunakan structural decomposition untuk menggambarkan dekomposisi dari fungsi-fungsi yang ada. Kalau DFD itu kan tujuannya untuk menggambarkan aliran data, input, proses dan output intinya, menggambarkan input, proses dan output. Kalau structural decomposition ini digunakan untuk melihat struktur daripada fungsi-fungsi yang ada. Nah, struktural decomposition itu untuk melihat ya kohesi dan kopling ya. Ini masih sama dengan standar desain yang harus ada. Dia harus rendah dari sisi kopling, artinya suatu sistem itu tidak tergantung, suatu fungsi tidak terlalu banyak bergantung pada fungsi yang lain, karena ini kasusnya fungsional oriented, dan dia harus mengandung nilai kohesif yang tinggi, artinya satu fungsi itu berhasil untuk melaksanakan suatu fungsi yang ditujukan kepadanya. Nah, data flow diagram yang kita buat tadi itu sebenarnya bisa kita pakai untuk menjadi structure chart ya. Bentuk structure chart-nya sama dengan yang biasa gitu ya. Atau structure chart ini bisa kita implementasikan sebagai suatu struktur yang hasilnya kita bisa pakai untuk membuat menu-menu aplikasi yang apa aja yang harus ada dalam perangkat lunak yang kita bangun menggunakan pendekatan ini gitu ya. Nah, untuk highly cohesive ini juga tadi ya sudah saya jelaskan, artinya satu fungsi cukup mengerjakan satu pekerjaan saja, tidak perlu mengerjakan pekerjaan lainnya. Cohesion ya. Misalnya di sini insert something to database ya, seperti yang digambarkan tadi aja lah ya. Catat absensi misalnya, atau buat laporan ya, satu aja gitu ya. Nah, tidak perlu melakukan hal yang lain. Artinya di dalam fungsi yang kita lakukan tadi memang fokus ke satu tujuan. Karena fungsinya adalah catat data ke database, misalnya catat absensi ke database, ya udah. Artinya fungsi itu kita buat hanya untuk mencatat data ke database saja. Jadi di dalam program itu tidak perlu kita buat sintaks-sintaks lain yang dia mungkin waktu kita mau masukkan data itu dia mengubah data yang lain, misalnya itu nggak perlu gitu ya. Atau saat dia ingin memasukkan data ke database, data absensi ke database tadi, di dalam sintaksnya itu dia melakukan perubahan state pada variabel yang lain, misalnya itu nggak perlu gitu ya. Nah kalau itu terjadi maka dia tidak akan highly cohesive.
Jadi satu pekerjaan tadi hanya dia kerjakan yang memang ditujukan kepadanya. Kalau coupling tadi memang harus loosely ya, artinya dia tidak membuat fungsi yang tidak tergantung pada fungsi lain. Nah, ketergantungan dalam hal ini bisa jadi merubah variabel, arian eksekusi, atau hal yang lainnya. Jadi, kalau kita mendesain suatu perangkat lunak, ingatlah coupling dan cohesion ya. Karena saat nanti kalian akan membuat coding dari hasil desain kalian, itu kalian akan dengan mudah gitu ya melakukan proses codingnya asal bisa mendesain kohesif dan coupling dengan baik. Nah, biasanya cara untuk mendekomposisinya itu kurang lebih untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya bisnis gitu ya, ini berlaku umum. Nah, digambarkan secara top level, kemudian nanti akan di bawahnya itu di breakdown gitu ya, decomposition menjadi beberapa fungsi gitu ya. Jadi kalau di pendekatan fungsional itu dibagi menjadi 4 fungsi utama, ada namely input, jadi ada input, ada proses, ada master file update, dan ada output. Jadi ada input, proses, master file update, dan input. Jadi kalau tadi misalnya ada master file yang berubah, entah dia update itu artinya dari ada dan tidak menjadi dari tidak ada menjadi ada misalnya, atau dari ada kemudian diubah, dari tidak ada dari ada menjadi tidak ada misalnya, itu adalah master file update dan output. Nah, jadi aplikasi itu didekomposisi seperti ini untuk fungsional oriented ini ya. Ini bukan untuk umum ya, salah saya tadi. Ini khusus untuk fungsional oriented. Kemudian data validation function disubordinatkan ke input function. Jadi untuk masalah data itu ada di input, lalu nanti ada kontrol di sini, ada fungsi kontrol itu ada di bagian atas dari hierarki fungsi. Nah, apabila kita sudah menggambarkan dengan tepat ya menggunakan dekomposisi tadi, maka memang akan tercipta loosely coupling dengan sendirinya dan highly cohesive function. Ya, artinya fungsi yang kohesifnya tinggi dan couplingnya rendah. Ya, coupling yang kayak tadi ya yang dijelaskan. Bahwa nanti aplikasi itu memang hanya mengerjakan satu tugasnya saja yang ditujukan kepadanya dan dia tidak tergantung banyak dengan fungsi yang lain. Nah, setiap node dalam satu struktur bisa terbagi menjadi 2 atau 7 subordinat tergantung dari besar kecilnya aplikasi dan dari breakdown yang decomposition yang dilakukan oleh para desainernya, desainer aplikasinya. Nah, di sini cara menggambarkan fungsi-fungsi menggunakan desain fungsional. Yang pertama, kalau kita mau bikin aplikasi, kayak tadi aja aplikasi yang saya contohkan sederhana. Aplikasi untuk pencatatan dan rekapitulasi absen misalnya. Nah, kita tadi gambar DFD-nya kan? Udah, nah, habis kita gambar DFD-nya, kita identifikasi input. Ya, inputnya seperti apa, formatnya seperti apa, dan lain-lain. Kemudian kita identifikasi output. Jadi outputnya itu nanti akan seperti apa. Apakah bentuknya itu laporan berupa tabel, bentuknya grafik, terus ada customisasi laporan, misalnya bisa menghasilkan query pegawai yang paling sering telat, misalnya gitu ya, atau pegawai yang paling jarang masuk atau yang sering lembur. Nah, itu adalah output transformasi dari input absen, ya yang dimaksudkan contoh tadi. Nah, kalau structure chart itu kayak gini ya, ada input, ada proses, ada output, ada master file update tadi ya. Ini adalah desain yang bisa kita pecahkan dari DFD tadi. Jadi setelah menggambarkan DFD, kita bisa menggambar structure chart seperti ini. Jadi ada inputnya di sebelah kiri, lalu ada proses di atasnya, lalu ada output di kanannya, dan ada master file update di tengah-tengah. Artinya input ini nama ininya apa, gitu ya, nama fungsinya apa, proses itu nanti nama fungsinya apa, kemudian output nanti menghasilkan dari fungsi apa, kemudian nanti yang akan mengupdate file update ini ada di fungsi apa. Jadi ini semuanya adalah nama fungsi ya.
get design entity name itu nama fungsi, prosedur gitu ya, design report TS itu nama fungsi, ini nama prosedur ya. Kalau get design to function, terus ini collect entities ini nama fungsi, lalu generate report itu juga nama fungsi. Jadi dibagi menjadi 4 tadi ya, tadi secara dekomposisi yang tadi. Nah ini, jadi ini adalah untuk functional oriented ya. Untuk business application, ya yang tadi kita maksudkan, contoh tadi yang absensi tadi, itu adalah salah satu contoh aplikasi yang dipakai untuk bisnis, karena untuk absen kan tadi, untuk pencatatan dan pelaporan absen. Maka dia dibagi 4 tadi ya, input, proses, master file update, dan output ya. Nah, seperti ini tadi. Nah, ini ya. Nah, berarti kita bisa buat tuh structure chart-nya kalau yang seperti tadi. Jadi dari fungsi-fungsi yang utama, tahu dari mana fungsi utama itu dari apa? Dari DFD tadi, DFD yang kita gambar ini. Nah, fungsi utamanya adalah catat absen lalu buat laporan. Ini harusnya format nama prosedurnya sama ya. Pencatatan absen itu gini aja lah ya. Nah, gitu ya, pencatatan absen. Ini fungsi utamanya. Berarti ini adalah fungsi proses ya. Jadi kalau kita lihat tadi di sini ada proses, maka dia adalah di paling atas. Nah, nanti akan ada function untuk input, lalu akan ada function untuk output. Ini berarti yang paling atas tadi ya secara kode. Kalau gitu berarti akan ada function get apa tadi, get absen ya. Get data absennya apa tuh? Misalnya IoT-nya fingerprint ya. Get eh, fingerprint data. Nah, ini ya. Nah, dia ada get fingerprint data, inputnya, prosesnya ini, outputnya apa. Lalu akan ada data master fungsi untuk data master update. Berarti kan data store yang ada di sini, yaitu tabel absen itu nanti akan terisi dengan hasil scanner dari fingerprint scanner. Ya. Nah, kalau secara logik mungkin pencatatan absen itu kan memiliki beberapa modul juga di dalamnya ya, ada beberapa fungsi juga. Antara lain dia berarti kan akan ada driver untuk mengintegrasikan fingerprint scanner dengan aplikasi utamanya gitu ya. Terus itu kita asumsikan sebagai fungsi untuk membaca atau read gitu ya. Kemudian ada aplikasi untuk ekstrak dan lain-lain ya di dalam pencatatan absensi, di dalam logiknya dari pencatatan absensi ini. Nah, logik itu tentu harus kita implementasikan itu nantinya. Nah, gitu ya. Jadi bisa jadi seperti ini gitu ya. Misalnya gitu. Ini tapi ini contohnya beda ya. Ini contohnya beda. Ini cuman struktur yang biasa, ini contohnya beda dengan yang kita contohkan tadi. Kalau kita punya contoh yang seperti tadi, ya maka kita bisa bikin structure chart-nya menjadi seperti ini. Tapi saya nggak tahu nih structure chart ada di mana di sini gitu ya, di Power Designer. Jadi kurang lebih lah kita bisa coba kita pakai free model aja ya mungkin ya. Kita pakai free model aja misalnya. Nggak, kita gambar di sini aja lah ya. Nah, di bawahnya. Free model. Berarti di atas itu ada fungsi apa tadi? Nah, dari sini ya. Ini harusnya nggak boleh ya. Ada fungsi pencatatan absen. Kita lihat yang pencatatan absen aja dulu ya, structure chart-nya ya. Nanti untuk yang membuat laporan dia beda lagi structure chart-nya. Jadi fungsi untuk, tapi disatuin juga bisa. Itu tergantung nanti mau di boundary atau tidak dalam penggambaran structure chart-nya. Kita cek di pencatatan absen aja ya. Maka kita akan punya kotak, ada simbol kotak kan. Kotak, inilah free simbol aja ya. Nah, misalnya. Terus fungsi ini isinya adalah fungsi prosedur tadi. Pencatatan absen gitu ya. Pencatatan absen. Nah, gitu ya. Nah, ini ya. Ini kan prosesnya. Lalu di bawah tuh ada master update-nya tadi misalnya.
Master update-nya itu adalah eh, data 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 update tabel tabel apa tadi? Nah, kayak gini. Nah, lalu ada fungsi input, ya, lalu ada fungsi output ya di sini. Nah, ini kurang lebih aja ya membuatnya seperti ini. Tadi fungsi ini adalah fungsi get fingerprint data. Nah, ini inputnya. Ya, outputnya nanti apa? Misalnya message, message aja nggak apa-apa. Message berhasil misalnya. Bisa gini gitu ya. Nah, berarti get fingerprint data itu nanti akan ada datanya gitu ya. Jadi ini kita pakai yang free diagram aja yang menggambarkannya. Jadi ini ke sini. Oh, nggak bisa pakai panah ya. Ini, aduh, saya lupa ininya ya untuk core designer. Ya, ini anggap aja panah. Jadi ini panah, anggap aja ini panah ke sini. Jadi contoh aja ya. Kalau kita lihat dari sini tadi. Nah, oh nggak garis dulu ya. Baru nanti ada entity name dan lain-lain ya. Berarti ini contoh aja. Nah, gitu ya. It's, nah, seperti ini kurang lebih. Nah, kemudian ini ke sini gitu ya. Kemudian ini ke sini. Nah, baru kita buatkan apa yang mengalir dari sono hingga ke sini gitu ya. Nah, kalau di sini apa? Kalau ini contohnya apa ya? Saya lupa nih. Kalau kita lihat contohnya, nggak tahu juga sih ini aplikasi apa gitu ya. Artinya nanti akan ada data yang masuk ke dalam fungsi ini. Kalau yang ini kan kita lihat ini berarti parameternya ada dua, design name sama design entity names. Kalau udah fingerprint scanner itu mungkin datanya ya satu aja gitu ya. Data yang masuk sini itu data fingerprint pasti kan. Maka kita bisa gambar di sini data fingerprint yang masuk nih. Nah, kayak gini ya, contoh aja ya. Toolsnya salah nih untuk menggambarkan ini sebenarnya ini toolsnya tidak tepat. Ini adalah data fingerprint ya. Ada teks nggak nih? Ah, ini teks nih. Ya, berarti kalau ini ada ini berarti data fingerprint gitu ya. Data fingerprint. Nggak usah pakai data deh, langsung aja gitu ya. Fingerprint. Nah, gitu ya. Fingerprint masuk, dibaca. Kemudian dari sini ke proses pencatatan absen menggunakan data apa? Detail data berarti ya. Nah, berarti dia akan membuat suatu detail data fingerprint masuk sini nih. Nah, ini berarti dia punya detail data fingerprint atau detail data karyawan. Data karyawan masuk sini. Nah, gitu ya. Kemudian dia akan input data karyawan gitu ya, masuk sini nih. Yalah, dia masuk sini nih. Yang masuk itu berarti data karyawan gitu ya. Nah, yang masuk sini adalah data karyawan. Data karyawan. Nah, gitu ya. Terus dia nggak balik lagi ke proses pencatatan absen, lalu langsung, oh nggak balik lagi dulu ya, balik lagi. Oh nggak balik lagi benar. Dia akan langsung ke sini. Habis itu terjadi, disimpan, dia akan ke sini. Yang dikirimkan adalah pesan, gitu ya. Nah, gini. Ini kalau structure chartnya saya bikinnya untuk per apa per DFD tadi, nah kurang lebih kayak gini. Tapi kalau saya membuat sampai ke report, maka bisa lebih luas lagi ke bawah, gitu ya. Nah, ini adalah structure chart diagram dari DFD pencatatan absen, gitu ya di sini. Tadi dia ada tabel nggak ya? Oh, nggak ada ya, di sini aja.
Jadi dia nggak balik lagi ke atas ya, tapi dia langsung aja untuk data, untuk apa, untuk masalah datanya. Dia langsung aja kemudian dieksekusi. Oke, nah ini contoh-contohnya. Oh, ternyata dia bisa pakai ini ya notasinya. Ada ini sebenarnya ini adalah start, ini adalah end gitu ya. Kemudian ada data di sini ya. Jadi ini ada simbol datanya, kita bisa tambahin simbol data itu di bagian sini. Berarti kalau ini datanya cuma ada di sini ya. Nanti silakan untuk diubah di sini. Oke, nah itu adalah functional oriented ya, design. Nah, kalau kita ingin menggambarkan lebih detail lagi dari structure chart tadi juga kita bisa lakukan. Nah, di sini kita bisa bikin data dictionary-nya untuk detail design. Jadi ada beberapa kan nama desainnya, nama data yang mengalir, dan nama-nama fungsinya tadi ya. Ini adalah contoh yang di atas. Kalau yang dicontohkan tadi, maka dia akan ada, nanti pseudocode-nya akan nambah gitu ya. Dia ada, nah, ada fungsi get fingerprint data, ada pencatatan absen, data absen, sama message berhasil. Ini fungsi untuk return message saja gitu ya. Jadi dia berorientasi fungsi karena memang dia breakdown menjadi input, proses, master file update, dan output gitu ya, seperti ini. Nah, data yang mengalir, data fingerprint, detail karyawan, nanti yang masuk data karyawan, nanti habis itu keluar berhasil. Atau bisa kita bikin juga pesan gitu ya. Ini kayaknya saya lupa nih cara nggambarnya ya. Tapi kayaknya kalau master file update dia tuh lebih cenderung bolak-balik ya. Nah, ini juga pesan berhasil gitu ya kalau nggak salah di sini. Kalau nggak salah ya, ini ya memang iya ya kalau nggak salah. Ini berarti teksnya adalah pesan berhasil. Ya, cuman mengirimkan pesan aja, mengirimkan string aja sebenarnya. True misalnya. Kalau true, nanti ke sini lagi balik. Oke, nah itu ini adalah contoh yang lain ya daripada yang dijelaskan tadi, DFD penarikan uang ATM. Jadi DFD-nya tadi diubah menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, ini juga bisa sih ya DFD seperti ini. Tapi kalau mau bikin DFD yang kayak tadi juga bisa. Kalau DFD yang ini itu contohnya sama seperti DFD yang ini. Nah, ini juga sama, ini DFD juga. Tapi memang kalau berorientasi fungsi kita bisa bikin DFD yang sama dengan prosedural kemarin atau bikin DFD yang seperti ini. Tapi DFD yang seperti ini dia lebih menunjuk ke arah proses-proses ya yang terkait. Nah, kalau saya punya DFD yang seperti ini, penarikan uang ya secara utuh, maka dia akan menjadi struktur chart diagram yang seperti ini. Oke, silakan ini di pause videonya, bisa teman-teman lihat contohnya. Atau tadi contoh yang saya contohkan tadi apa untuk fingerprint scanner ya, nah itu juga sama aja. Nah, baik seperti itu ya untuk desain berorientasi fungsi dan sedikit pseudocode-nya ya, dan ada bayangan implementasinya, dan memang berorientasi fungsi itu hanya cocok untuk aplikasi yang kecil. Kalau aplikasinya udah terlalu besar udah nggak bisa lagi digambarkan menggunakan teknik pendekatan fungsional. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.